Well, for starters, you can burn this. What? Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul The Makeover. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota dewan dari kota Boston. Ketika wanita ini kalah dalam pemilu, dia nggak sengaja bertemu dengan tukang antar bir yang menurutnya cocok untuk dijadikan calon anggota dewan. Wanita ini pun akhirnya mengajak pria itu untuk mencalonkan diri di pemilu berikutnya dan mengajarkan berbagai hal sampai dia cocok menjadi seorang pejabat. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari seorang manajer kampanye yang bernama Colin. Pada saat itu, Colin lagi buru-buru untuk memberitahu calon kongres atau dewan yang bernama Hannah kalau dia telah kalah dalam pemungutan suara dari pesaingnya. Berdasarkan berita tersebut, Hannah lalu menyampaikan hal itu kepada para pendukung dan mengucapkan terima kasih karena mereka udah mau memilihnya. Dalam pidato itu, Hannah hanya bisa berharap kalau pesaingnya yang bernama Wade bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang ada di kota Boston. Partisanship with which we thusly concede. Well done. I know with only 6. Setelah acara pidato itu selesai, Hannah kemudian menonton sebuah berita di mana orang-orang berpendapat kalau dia adalah wanita yang dingin dan lebih cocok menjadi kepala sekolah. Dalam berita itu, mereka berdua juga melihat acara kemenangan Wade, dan dulunya si Wade ini adalah seorang presenter dari ramalan cuaca. Rain down prosperity and happiness. Di saat Hannah lagi kesal dengan kekalahannya, datang seorang pria bernama Elliot yang mengatakan kalau dia adalah salah satu dari pemilih Wade. Sebagai rakyat kecil, Elliot lebih suka kepada Wade karena Hannah hanya terpaku pada visi misinya dan lupa kalau dia harus menjadi orang yang menyenangkan. The last laugh here? Me. Because I voted for the other guy. Mendengar ucapan tersebut, Hannah menjelaskan kalau visi misinya itu sangat penting, yaitu untuk menaikkan tingkat pendidikan di kota ini. Sayangnya, perdebatan itu membuat Hannah semakin kesal karena Elliot berpendapat kalau dia nggak cukup baik dalam mewakili masyarakat di kota Boston. Teams represent Boston if you want to represent Boston. 1 tahun kemudian di saat Elliot lagi bekerja, dia tiba-tiba diminta untuk bergabung ke dalam tim bowling oleh rekan kerjanya yang bernama Wilma dan Vivian. Selain itu, Wilma dan Vivian juga menyampaikan berita lain, yaitu perusahaan mereka sedang membutuhkan orang untuk mengisi kekosongan di bagian penjualan. Sementara itu di tempat lain, Hannah tiba-tiba mendapat telepon dari Colin yang memberitahu berita penting kalau Wade telah meninggal dunia akibat kesambar petir. Gara-gara kejadian itu, kota Boston akan mengadakan pemilu ulang dan udah ada pria bernama Andrew yang akan mencalonkan diri sebagai kandidat dewan. Untuk mengikuti pemilu yang akan diadakan 4 bulan lagi, Colin kemudian mengumpulkan tim yang akan menjadi konsultan politik bagi Hannah. Dalam pertemuan itu, mereka semua lalu memberikan saran kepada Hannah agar dia mau merubah cara berbicara dan bertindak untuk bersaing dengan Andrew. Currently seen as unfeeling, which it's easier for a man to get away. By 14 points, and you think that you could fix that with sweater set? Setelah rapat itu selesai, Colin tiba-tiba diberitahu kalau Elliot datang ke kantor mereka yang ingin belajar berbicara dari Hannah untuk mendaftar di bagian penjualan. Elliot pun menjelaskan kalau pekerjaan itu butuh skill untuk berbicara dengan pelanggan, sehingga dia berharap kalau Hannah bisa mengajarinya. Boston Colony Beverage Company. I work nights driving delivery. Di saat Hannah menghampiri mereka, Colin langsung memberitahu kalau Elliot ingin belajar berkomunikasi secara formal. Di sana, Elliot mengatakan kalau dia akan membayar biaya latihannya, tapi Hannah menolak dengan alasan dia nggak ada waktu untuk urusan tersebut. Money is not the issue here. What is at issue is my time. Oh, well, thank you. You have a good day. Hannah yang lagi frustasi dengan pencalonan dirinya, lalu nggak sengaja melihat Elliot dari luar jendela yang tampak mudah dalam berbicara dengan orang asing. Dari situlah Hannah berpikir untuk menjadikan Elliot sebagai pengganti. Siapa tahu Elliot bisa menang pemilu dan menjalankan visi misinya untuk menaikkan kualitas pendidikan di kota Boston.
completely different, or it appears we have somebody perfectly likable. That's crazy. He's not even... Sebelum Elliot pergi dari halaman kantornya, Hannah langsung menawarkan kesepakatan untuk belajar berbicara formal seperti yang ia inginkan. Dalam percakapan itu, Hannah memintanya untuk datang besok pagi, tapi Hannah nggak mau bilang kalau dia akan menjadikan Elliot sebagai kandidat anggota Kongres. Keesokan harinya ketika Elliot datang, mereka berdua langsung mengajaknya ke salon untuk mengubah penampilannya agar menjadi lebih baik. Begitu mereka selesai, Hannah hanya bisa terdiam melihat penampilan Elliot, dan Colin juga nggak menyangka kalau dia tampak berbeda dari sebelumnya. Setelah mereka mengurus penampilan rambutnya, kini Hannah dan Colin mengajak Elliot ke sebuah toko untuk membelikannya setelan formal. Hannah dan Colin pun semakin kagum dengan penampilan Elliot yang terlihat lebih berwibawa dan udah cocok menjadi seorang pejabat. Now the real work begins. Berhubung Elliot bekerja di malam hari, dia bisa mengikuti pelatihan dari Hannah yang mengajarinya untuk berbicara dan bersikap formal dengan orang lain. Dalam beberapa hari, Elliot mampu menunjukkan kemajuan yang baik dalam berbicara, tapi menurut Hannah, dia perlu memperbaiki logat Bostonnya yang masih kental. Non-gender, specific. If you quit being such a chowderhead, I get you talking so wicked good they won't... Keesokan harinya, mereka berdua akhirnya mengajak Elliot untuk mendaftar sebagai kandidat dewan yang membuatnya merasa bingung. Di sana, Elliot akhirnya baru mengetahui kalau selama ini Hannah bukan membantunya untuk mendaftar pekerjaan di bagian penjualan. You mean like Congress? Elliot yang sadar kalau dia hanyalah tukang antar bir, lalu menganggap kalau Hannah udah gila karena orang seperti dirinya nggak mungkin bisa menjadi kandidat. Elliot pun akhirnya memilih untuk pergi, dan kejadian ini membuat Colin marah karena dari awal Hannah nggak berbicara jujur kepadanya. Di saat Elliot sampai di perusahaan bir, dia langsung menemui Wilma dan Vivian untuk mendaftarkan diri di bagian penjualan. Pada saat itu, Wilma dan Vivian sempat terkejut melihat perubahan Elliot, dan mereka memberitahu kalau posisi itu udah diisi oleh keponakan dari pemilik perusahaan. Too bad though. Mr. Walters just offered the job to his nephew. Yeah. Well, it's no big deal. No. Sementara itu di tempat lain, Hannah dan Colin terlihat sangat resah karena selama 3 hari ini Elliot nggak datang ke kantor mereka. Menurut Colin, mereka hanya bisa mengalah pada pemilu kali ini, atau Hannah mau merendahkan dirinya untuk meminta maaf kepada Elliot. Apologize to Mr. Doolittle. Sesuai arahan dari Colin, Hannah langsung pergi ke rumah Elliot, dan dari luar dia mendengar suara Elliot yang masih berlatih untuk berbicara. Di dalam, Hannah mengira kalau Elliot udah berkeluarga, tapi ternyata foto wanita itu adalah kakak kandungnya yang kini menjadi janda karena suaminya udah meninggal. Pada pertemuan itu, Hannah bukannya meminta maaf kepada Elliot dan nggak mau mengaku salah karena nggak berbicara jujur tentang rencananya. Di sana, Hannah malah menyalahkan Elliot yang menolak tawarannya dan mengatakan kalau dia punya potensi yang besar untuk menjadi anggota dewan. You have such amazing potential. When I think of the thing... Elliot yang kepikiran dengan ucapan Hannah, akhirnya datang ke kantor mereka dan bercerita kepada Colin kalau Hannah sama sekali nggak meminta maaf kepadanya. Hannah pun kemudian mengajak Elliot ke sebuah tempat untuk memperlihatkan visi misinya dalam pemilu kemarin yang berfokus di bidang pendidikan. Our plan is to get schools to adopt these... Dari Hannah masih kecil, dia selalu mendapat nasihat dari sang ayah yang mengatakan kalau pendidikan adalah unsur penting di kehidupan zaman sekarang. Awalnya, Elliot ragu kalau dia cocok menjadi kandidat dewan, tapi akhirnya dia setuju dengan tawaran Hannah dan berharap kalau program ini bisa membantu banyak orang. Okay. I'm in. Setelah Elliot sepakat menjadi kandidat, Hannah kemudian mengajaknya untuk mendaftarkan diri dan berfoto untuk persiapan kampanye mereka. Pencalonan itu pun menjadi berita di surat kabar,
Dan karena Elliot merupakan pria yang baik hati, dia langsung mendapat dukungan dari semua rekan kerjanya. Karena berita pencalonan Elliot udah tersebar, Hannah tiba-tiba aja didatangi seorang wanita bernama Ellie yang merupakan ibu dari Elliot. Namun Hannah sempat ragu pada pengakuan Ellie, karena di waktu pemeriksaan latar belakang, Elliot nggak pernah berbicara apapun mengenai ibunya. Dalam pertemuan tersebut, Hannah kemudian menjelaskan tentang alasannya yang ingin mencalonkan Elliot sebagai kandidat dewan. Awalnya, Ellie nggak percaya pada ucapan mereka karena dia tahu kalau Elliot hanya pria biasa yang nggak sepintar itu untuk menjadi seorang pejabat. Mengetahui putranya akan menjadi orang sukses, Ellie akhirnya mengatakan tujuannya datang ke sini, yaitu ingin meminta uang karena mereka udah memanfaatkan Elliot. Hannah pun akhirnya mau memberikan uang sebesar $150 dengan harapan Ellie nggak akan mengganggu kampanye mereka sebelum hari pemilihan. Beberapa hari kemudian, Hannah dan Colin akhirnya mengajak Elliot ke suatu tempat untuk berpidato tentang visi misi mereka. Pada saat itu, tiba-tiba ada seorang wanita yang memberi pertanyaan yang membuat Hannah dan Colin menjadi panik karena mereka belum menyiapkan sesi tanya jawab. Elliot yang sempat bingung menjawab pertanyaan itu, akhirnya teringat tentang pengalaman keponakannya di sekolah dan memberitahu satu solusi yang mungkin aja bisa mereka terapkan. Dari jawaban itulah, Elliot mulai disukai oleh orang-orang dan mereka juga mendapat dukungan dari salah satu pejabat yang punya banyak pengikut. Setelah acara pidato itu selesai, Hannah kemudian mengantar Elliot untuk pulang ke rumah. Di waktu yang sama, tiba-tiba muncul kakak Elliot bernama Bonnie yang kebetulan ingin bertemu dengan Hannah karena Elliot sering bercerita tentang latihan mereka. Mumpung mereka berdua udah berkenalan, Bonnie ingin mengajak Hannah masuk ke dalam rumah untuk minum kopi bersama sambil mengobrol. Bonnie pun lalu meminta tetangganya untuk menjaga mobil Hannah, dan jika tergores sedikit, maka Bonnie akan membuat anting-anting dari ginjalnya. Di saat mereka berada di dalam rumah, Hannah kemudian melihat Elliot yang tampak akrab dengan kedua keponakannya. Ternyata di waktu suami Bonnie meninggal, Elliot udah rela menjual harta bendanya untuk membantu kehidupan Bonnie beserta anak-anaknya. Karena Elliot merupakan pria yang baik hati, Bonnie lalu mengajukan pertanyaan untuk apa wanita berkelas seperti Hannah mau berteman dengan adiknya. Sebenarnya, Bonnie takut kalau Hannah akan memanfaatkan kebaikan Elliot, tapi Hannah menjelaskan kalau dia nggak ada maksud apa-apa selain menjadikan Elliot sebagai kandidat dewan. Keesokan harinya, Hannah dan Colin mulai melatih Elliot untuk beradu pendapat agar dia siap menghadapi pesaingnya dalam situasi apapun. Selain itu, Elliot juga mengajak Hannah untuk bermain di tempat bowling yang biasa dia lakukan bersama dengan teman-temannya dari perusahaan bir. Begitu mereka selesai bermain, Elliot mendapat informasi dari teman-temannya kalau Andrew ingin menjadi anggota dewan demi kepentingan bisnisnya di kota ini. Di tempat itu, mereka berdua juga sempat diwawancarai oleh media dan ada juga yang membahas tentang pengalaman Hannah dalam bermain bowling. Lalu pada suatu ketika, Elliot tiba-tiba mendapat telepon dari kantor polisi yang memberitahu kalau ibunya sedang ditahan. Elliot pun langsung datang ke sana untuk menjamin ibunya dan mendapat info dari seorang polisi kalau Ellie udah berkelahi waktu berjudi di pacuan kuda. Ketika Elliot akan mengantar ibunya, mereka berdua tiba-tiba difoto oleh seseorang dan muncullah sebuah berita kalau Elliot punya keluarga kriminal. Tentu aja Colin dan Hannah merasa marah dengan kelakuan Ellie dan menjadi curiga kalau Andrew adalah dalang dari berita tersebut.
Keesokan harinya, Andrew kemudian sengaja memanfaatkan berita itu untuk menjatuhkan Elliot dalam acara adu pendapat. Tanpa disangka, Elliot mampu mengatasi tekanan dari Andrew dan memberikan jawaban bijaksana mengenai ibunya yang malah mendapat dukungan dari banyak orang. Lalu ketika mereka kembali ke kantor, Elliot tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang memintanya untuk bertemu di sebuah bar. Elliot pun akhirnya menemui orang asing tersebut, dan ternyata dia memberikan sebuah info kalau 20 tahun yang lalu istri Andrew adalah seorang kriminal. Didn't hear nothing from me. His wife was quite the kleptomaniac. You'll see 6 different. Setelah Hannah mengecek kebenaran berita tersebut, dia dan Colin kemudian berencana untuk membalas perbuatan Andrew. Namun Elliot langsung menolak rencana mereka dan mengatakan kalau dia nggak mau melakukan kampanye kotor untuk mempermalukan pesaingnya. Sejak hari itu, Elliot mulai turun ke jalan untuk berkampanye kecil-kecilan, sedangkan Hannah dan Colin juga sibuk dengan tim sukses mereka. Elliot pun semakin gencar menyuarakan visi misi dari Hannah dan berbagai program lain yang udah mereka persiapkan demi kemajuan di kota Boston. Suatu hari sebelum pemilu diadakan, Elliot sempat mengaku kepada Hannah kalau dia merasa sangat gugup. Selain itu, Elliot juga nggak percaya kalau besok mungkin aja dia terpilih menjadi anggota dewan, padahal 3 bulan yang lalu dia hanyalah seorang pengantar bir. Walaupun mereka semua udah bekerja dengan baik, Elliot berharap kalau Hannah nggak menyesal udah memilihnya, seandainya aja dia nggak menang dalam pemilu. Elliot pun berterima kasih karena Hannah telah memberikan pelatihan yang baik, dan kebersamaan mereka selama ini tampaknya membuat Elliot merasa jatuh hati kepadanya. You got my vote. Oh, thank you very much. I'm gonna say goodnight. So anyway, Di hari berikutnya, akhirnya tibalah hari pemilu di kota Boston, dan Elliot mendapat dukungan penuh dari rekan kerjanya di perusahaan. Pada awalnya, Elliot sempat memimpin dengan perbedaan 1000 suara, tapi ketika pemilihan itu udah ditutup, Elliot akhirnya kalah bersaing dari Andrew. With nearly 75% of the polling places now closed. Sama seperti beberapa tahun yang lalu, pihak Hannah mengadakan acara dengan para pendukung untuk memberitahu tentang kekalahan mereka. Tentu aja para pendukung Elliot merasa kecewa dengan hasil tersebut, tapi pihak Hannah akan tetap berusaha untuk menaikkan kualitas pendidikan di kota ini. we will continue to work hard to accomplish our... Setelah acara itu selesai, Colin kemudian bertanya kepada Hannah apa yang bisa mereka lakukan untuk masa depan Elliot. Hannah pun mengatakan kalau dia akan meminta Elliot untuk kembali ke pekerjaan lamanya dan menganggap kalau kerja sama mereka udah berakhir. Elliot yang mendengar pembicaraan mereka lalu jadi tersinggung dengan ucapan Hannah karena seolah-olah dirinya habis manis sepah dibuang. Sebenarnya Hannah ingin menjelaskan maksud dari perkataannya, tapi Elliot udah terlanjur kecewa dan menganggap kalau Hannah hanya sekedar memanfaatkannya. How quickly after that did you decide to dump me? Another stalker with a camera. That's the perfect way to end this. Beberapa hari kemudian, Hannah yang merasa bersalah kepada Elliot akhirnya datang ke rumah dan menceritakan tentang masalah mereka kepada Bonnie. Di sana, Hannah juga ingin meminta maaf secara langsung, tapi begitu Elliot datang, dia malah memulai perdebatan yang membuat Hannah bingung sama perasaannya. I really should go. Go get her. Go! Karena perdebatan barusan, Elliot langsung meminta maaf dan mengatakan kalau dia baru aja bertemu dengan seorang konsultan yang memintanya untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Elliot pun akhirnya mengajak Hannah untuk bekerja sama, siapa tahu dia bisa terpilih dan mampu menerapkan rencana mereka dari awal. For re-election, and a lot of people agree that he's vulnerable. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul The Makeover. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.